Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya kedatangan barang yang sangat saya tunggu-tunggu. Apakah itu? Yaitu HolyLand Wireless Intercom System. Kita buka dulu guys. Ya. Ini adalah wireless intercom pengganti HT. Fungsinya adalah untuk komunikasi antara switcher dan kamera. Ayo kita keluarkan satu-satu. Isinya ada apa aja ya. Oke, kita lihat di sini. Kita ada bell pack-nya. Ini ada 4 unit seperti ini, kita keluarkan aja ya. Ada 4 unit bell pack. Biasanya ini digunakan untuk kameramen teman-teman, seperti ini. Terus kita ada 1 unit pemancarnya ini teman-teman. Ini wirelessnya ya. Ini yang untuk switchernya, 1 unit. Terus di dalamnya lagi ada antena. Ada 3 antenanya, tapi yang satunya ini untuk serep ya, untuk cadangan. Ini ada antena, terus ada adaptor untuk kelistrikannya wirelessnya ini. Terus ada kabelan juga, nanti saya jelaskan fungsinya. Terus ada seperangkat alat cas, seperangkat alat cas untuk bell pack-nya ini. Tapi kalau teman-teman beli ini nggak punya kepalanya ya, hanya alat casnya ini, dan teman-teman harus beli sendiri alat cas seperti ini. Kepalanya ini untuk ngecas bell pack-nya ini. Oke, isinya itu di dalam ini, terus ada tali-tali untuk cantolannya. Terus di dalamnya ini ada headphone teman-teman. Headphone-nya seperti ini teman-teman. Ada mic di sini. Mic di sini kayak gini. Modelnya kayak gini teman-teman. Oke. Ini ada 5. Ada 5 headphone seperti ini. 5 headphone untuk kameramen. Ada 4. 5 sama 1 yang saya pakai. Terus masing-masing punya serepan kayak gini. Ini untuk pengganti alas sponnya ya, untuk pengganti spon. Masing-masing 1, jadi ada 5. Terus ada pengganti spon untuk bicara ini, mic-nya ini. Oke teman-teman, ini saya sudah keluarkan dari hard case-nya. Jadi isinya itu ada transmitter dan receiver-nya. Terus ada 5 headphone beserta mic kayak gini. 5 headphone dan mic-nya gini. Kita pakai aja. Ini saya pakai aja kayak gini. Terus ada 4 bell pack. Ini bisa untuk 4 kameramen seperti ini. Nah, jadi karena kita di Gibion Multimedia itu ada 4 kamera, jadi ini pas. 4 kamera sama 1 switcher, jadi ada 5 headset plus mic sama bell pack-nya. Terus di dalam tasnya juga itu ada adaptor untuk mengaktifkan ini kelistrikannya, sama kabel cas. Tapi kita nggak disediakan kepala casnya teman-teman. Kalau ngecas beda tempat maka perlu alat kayak gini. Ini namanya kepala cas ya. Ini aku pakai Aukey, mereknya Aukey. Ini adaptor cas ya, ini namanya adaptor cas. Ini untuk 4 channel. Saya pikir awalnya kenapa kok nggak dikasih kepala casnya ya. Ternyata di transmitternya ini disediakan alat untuk ngecas teman-teman. Nah di sini ini ada USB 1, USB 2. Ini fungsinya untuk ngecas bell pack-nya ini. Jadi kalau teman-teman syuting dan ngecasnya itu nggak perlu pindah lokasi, maka bisa ditusukkan di sini. Nah, karena kita setupnya nanti itu ini akan ditaruh di sebuah rak gitu di ruang multimedia, dan ini juga akan terpisah. Ini akan ada di lemari, ada tempatnya sendiri untuk nyimpen ini. Maka aku perlu beli kepala cas ini untuk ngecas bell pack-nya ini teman-teman. Gitu. Itu aja sih isinya. Dan fungsinya ini apa? Ini fungsinya adalah untuk mengganti HT ICOM gitu. Kalau dulu teman-teman melihat postingan-postingan saya tentang multimedia Gibion Church,
itu kan aku menggunakan HT ya dalam komunikasi antar switcher dan kamera. Dan kali ini saya nggak menggunakan HT lagi karena kalau HT itu ribet, karena yang main itu cuma satu tangan aja, yang satunya harus pegang HT gini, harus ditekan dulu baru kita bisa ngomong. Kalau ini kita nggak perlu tekan apa-apa, kita bisa ngomong dengan bebas. Caranya hanya dengan menurunkan mic ini ke sini. Nah ini mic-nya sudah aktif dan bisa didengerin sama tim kameramen kayak gitu. Nah, saya akan jelaskan toolsnya dulu mulai dari sini ya, sebelum kegunaan dan lain-lain. Teman-teman ketika melihat memegang ini, itu sensasinya sangat enak ya, kokoh. Ini kuat sekali. Ini kalau orang Jawa bilang terbuat dari gembreng. Gembreng itu semacam besi, jadi kokoh gitu ya. Oke teman-teman, saya akan jelaskan tools-tools yang ada di pemancar dan penerima ini ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini ada tombol on off. Kalau lampunya indikatornya biru kayak gini, itu berarti dia lagi on. Tapi kalau dalam keadaan merah seperti ini dalam keadaan off atau standby kalau merah kayak gini. Jadi kita tinggal tekan aja satu kali gini, klik. Dia nanti akan warna biru, dia akan loading sebentar. Di sini ketika loading ada tulisan for a better view gitu ya, by Holy Land. Terus nanti di sini ketika sudah loading itu ada 4 channel yang muncul seperti ini. 4 channel yang muncul, ada channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Nah, ini kenapa loss, ada tulisan loss gini? Ini karena bell pack-nya ini lagi mati, teman-teman. Kalau ini kita nyalakan, nanti di sini nggak loose, nggak ada tulisan loose, tapi ada indikasi, ada tulisan ini lagi on bicara atau lagi mute. Nah ini posisinya lagi mute ya kan, jadi muncul. Ini di channel 3 ini yang nyala. Sini ini ada indikasi layar kecil ini enggak touchscreen ya, tapi ya enggak touchscreen. Terus ini ada tombol menu. Tombol menunya itu ada gambar kayak stop gitu, kotak gini. Terus ada naik ke atas, naik ke bawah, turun ke bawah gini. Ini ada menunya. Terus di sini ada remote mic kill. Ini untuk menonaktifkan mic yang sedang saya gunakan ini ya. Jadi kalau ini saya tekan, kameramen nggak bisa mendengarkan suara saya. Jadi ini di on kan aja kayak gini. Terus ini ada tombol volume, ini untuk volume headset kita ini. Volume ini hanya untuk mengontrol audio yang kita dengar. Jadi misalkan teman-teman kameramen ngomong, kita bisa denger. Kalau misalkan kurang kenceng, kita bisa tambahin di sini. Tapi ketika kita nambah, suara kita ke teman-teman kameramen itu nggak akan nambah. Maksudnya tetap stabil karena sudah dipatenkan gitu. Tapi teman-teman kameramen kalau ingin mendengarkan suara saya lebih jelas, itu tinggal menambah volume yang ada di bell pack-nya ini gitu. Selain itu, selain tombol-tombol di depan, itu juga ada yang di samping gini teman-teman. Ini ada 2 colokan ya. Ini untuk colokan DC untuk adaptor. Ini bentuknya bukan seperti adaptor pada umumnya, tapi ada kakinya gitu. Kakinya ada 4 ya, ada 4 kaki gitu. Dicolokin kayak kabel Canonnya mic gitu. Terus ini ada kabelan. Kabelan ini fungsinya adalah kalau misalkan teman-teman menggunakan 8 kamera, kan ini fungsinya cuma ada 4 ya. Nah, kalau pakai 8 kamera, kita tinggal punya ini satu lagi, nanti tinggal di direct di sini intercomnya. Intercomnya nanti ini pakai kabelan dikonekkan sama pemancar dan menerima seperti ini satu lagi, sehingga kita dalam satu event bisa bicara kepada 8 orang penerima yang kita lagi direct gitu, bisa bicara kepada 8 orang kameramen. Ini memang khusus untuk broadcast ya teman-teman ya. TV juga banyak yang menggunakan ini. Terus di sisi sampingnya sini teman-teman itu ada colokan juga. Ini colokan Type-C. Ini fungsinya adalah untuk mengupdate bila ada updatean software terbaru dari Holy Land MT1000 ini. Terus ini ada colokan USB 4 ya, ada 4 colokan. Ada USB 1, USB 2. Ini tujuannya adalah digunakan untuk ngecas bell pack ini. Makanya kalau beli kita nggak disediakan kepala casnya atau adaptornya, tapi kita hanya dikasih kabel untuk cas ini. Dan ini kabelnya sudah USB-C ya, sudah kekinian lah. Terus ada 2 antena, ini fungsinya ada 2 untuk menerima dan mengirim gitu.
sekarang kita lihat di sini belt pack Holyland ini. Ini ukurannya segini, segenggaman ini. Dan ini ada cantolan juga di sini. Ini bisa dipakai untuk di saku sini atau di saku celana. Tapi tadi seperti yang saya jelaskan juga ada gantungannya ya, untuk ada talinya, jadi bisa ditali di sini, bisa digantung gitu. Terus ini ada dua antena kecil. Terus ada tombol on off di sini. Dan kalau teman-teman dengar on off-nya itu ada bunyi klik ketika kita on kan. Bunyinya seperti ini. Nah, bunyi denger ya. Jadi tik gitu. Jadi ada sensasi oh ini lagi nyala. Terus ini sekalian tombol volume juga. Nah, di sini ada lubang untuk headset. Jadi headsetnya nanti kita masukkan ke lubang ini teman-teman. Headset dari mic headset ini kita colokkan ke sini. Nah, ini yang diterima sama teman-teman kameramen. Tuh. Nah, ini mode defaultnya adalah mute. Tapi kalau misalkan mau bicara itu juga bisa. Ini tinggal ditekan tahan aja. Di sini ada mute atau talk. Ini ada tombolnya di sini. Kita tinggal tekan tahan gini sampai dia muncul tulisan talk. Nah, kalau talk ini berarti teman-teman kameramen juga bisa bicara sama kita. Cara bicaranya tetap sama seperti switcher, yaitu tinggal menurunkan mic ini seperti ini. Nah, itu artinya mic-nya sudah on gitu ya. Dan teman-teman kameramen sudah bisa mendengar. Dan switcher juga sudah bisa mendengar teman-teman kameramen. Kalau lagi kameramen nggak bicara, ini tinggal dinaikkan aja. Seperti ini berarti mic-nya ini mati atau modemnya mute gitu ya, nggak aktif. Tombolnya apa aja? Tombolnya hampir sama dengan yang ada dipegang sama switcher, yaitu ada tombol menu. Di dalamnya itu ada menu untuk pengaturan ini dipakai untuk nomor berapa ya. Belt pack ini nomor 1 juga bisa diatur sebagai nomor 1, bisa diatur sebagai nomor 2 sampai nomor 4. Terserah keinginan kita. Nah, ini sudah disetting. Dan enaknya lagi kita nggak perlu ngatur frekuensi teman-teman. Jadi ketika kita nyalakan ini dan kita colokkan semuanya ini, itu langsung fungsi. Jadi nggak harus setting dulu menyamakan frekuensi, nggak. Ini semuanya sudah langsung connect ke sini. Dia ada kayak sistem searchingnya sendiri gitu ya. Nah, di sini ada untuk colokan cas. Oke. Untuk belt pack-nya kayak gitu. Ini ada 4 ya untuk penerima. Dan tapi ini juga nggak hanya menerima tapi bisa ngirim juga. Terus teman-teman, asiknya lagi dengan Holyland MT1000 ini, itu kita bisa menggunakan baterai. Jadi misalkan teman-teman mau syuting di lokasi yang nggak menyediakan listrik, teman-teman tetap bisa menggunakan Holyland MT1000 ini. Caranya yaitu dengan teman-teman beli baterai kayak gini. Ini baterainya beli sendiri karena nggak disediakan sama Holyland ya. Jadi baterainya beli sendiri kayak gini, nanti tinggal dipasangkan di sini. Nah, menurut data yang saya terima, ketika dipasangkan 2 baterai ini bisa bertahan sampai 20 jam. Artinya Holyland ini sangat irit listrik gitu ya, hemat baterai. Terus jarak jangkauannya dia ngeklaim bisa sampai 100 meter. Tapi karena kita di dalam ruangan ya, kalau di Gibeon Church ini jadi sekitar 20 meter jarak dari panggung, karena teman-teman kameramen itu ada di panggung. Itu ada 2 kameramen, yaitu terus ke balkon di belakang sendiri itu sekitar 10-20 meter. Audionya masih terdengar kencang. Terus uniknya lagi teman-teman, di Holyland ini juga menyediakan noise cancelling. Noise cancelling itu fungsinya adalah ketika teman-teman syuting di lokasi yang bergemuruh, misalkan di pinggir jalan gitu ya, itu audio di sekitar itu nggak akan keterima sama mic ini teman-teman. Nah, itu karena ada noise cancelling. Ini juga sudah saya coba dalam beberapa minggu ini, yaitu ketika ibadah itu kan pasti suasana panggung itu kan rame teman. Ada musik drum, ada bocoran musik dari sound, dari speaker. Yang diterima teman-teman itu benar-benar pure suara saya. Kalaupun ada bocoran suara itu hanya kecil aja, hanya bocoran kecil, dan itu bisa langsung di cancel, langsung off, langsung mati gitu. Misalkan saya nggak bicara apa-apa, diem gini, terus bunyi drum lagi rame, itu bunyinya itu nggak masuk ke sini. Kalau bunyi misalkan bunyi drum gitu, tek, dia langsung cut, langsung mati gitu. Jadi bersih sekali, clean. Ketika saya ngomong pun juga nggak terganggu dengan suasana ruangan pada saat live ibadah gitu. Padahal pada saat live ibadah itu pasti kan rewame ya, teman-teman tahu sendiri kalau misalkan nonton band itu kan pasti rewame ya. Tapi ini bisa mengcancel suara-suara yang tidak diperlukan dan hanya bisa menangkap sinyal suara yang saya
keluarkan dari sini. Jadi teman-teman kameramen pun juga enjoy dan nyaman, nggak terganggu dengan kebisingan-kebisingan yang ada. Beda kalau HT. Kalau kita tekan tombolnya langsung, itu teman-teman kameramen itu di sini sudah terganggu karena semua nggak ada noise cancelling. Jadi suasana ibadah itu, suasana ruangan yang begitu rame itu bisa tertangkap semua sama HT itu. Nah, ini hebatnya Holyland MT1000 ini, teman-teman. Keren kan? Nah, sekarang saya mau coba untuk teman-teman bisa mendengarkan gimana sih audio yang dihasilkan oleh Holyland MT1000 ini. Nah, ini di sini saya sudah punya alat recorder ya. Saya akan coba colokan ke sini. Kita on-kan aja. Oke, ini sudah saya mulai record. Jadi, teman-teman ketika ngomong, ini mic-nya diturunkan, dan ketika teman-teman nggak ingin ngomong, ini tinggal dinaikkan aja. Nah, kalau ini dinaikkan, ini posisinya nge-mute, jadi mati. Kita ngomong nggak ada suara ya. Kalau kita ngomong nggak ada suara. Tapi kalau kita turunkan gini, itu berarti teman-teman kameramen bisa mendengar kita. Dan ini aku nggak ada suara bising sama sekali, dan hasilnya kayak gini. Memang bersih ya. Tapi ketika posisi live itu suasananya juga kayak audio yang sekarang ini, hening dan hanya bisa mendengarkan suara saya aja. Suara musik hanya masuk, tapi itu hanya sekilas saja, bocoran-bocoran kecil, dan itu bisa hilang karena ada noise cancelling tadi itu. Nah, ini akan sangat berguna sekali buat teman-teman bila di gereja teman-teman atau di production teman-teman memerlukan alat komunikasi untuk bisa mendirect dari switcher ke kameramen, atau dari kameramen juga bisa komunikasi kepada switcher. Jadi itulah hasilnya. Oke teman-teman, itu tadi audio yang dihasilkan oleh Holyland ini. Nah, mungkin ada yang tanya, belinya di mana Mas? Nah, ini belinya aku di Mas Gun Rock. Kalau teman-teman lihat di YouTube itu ada channel YouTube Gun Rock. Nah, aku belinya di sana. Mas Gun itu adalah orang yang mengerjakan film Yo Wis Band, punyanya Bayu Skak ya teman-teman. Dan dia yang mengerjakan video klipnya Anji, Dia, lagu Dia itu, dan masih banyak project-projectnya dia. Teman-teman bisa kunjungi aja channel YouTube-nya Mas Gun Rock. Dia orangnya nggak pelit ilmu ya teman-teman ya. Jadi bisa tanya-tanya juga di sana mengenai barang ini. Oke, itu aja review singkat dari saya tentang Holyland MT1000 ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman di Gibeon Multimedia itu alat komunikasi antar switcher dan kameramen menggunakan apa. Nah, kami menggunakan Holyland MT1000 ini. Oke, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. God bless you guys.